Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang sejarah pramuka di dunia. Sebelum kami membahas materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mendiana Jaiman dari Prodi PGSD semester 3 kelas C, dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Lestiana Ndaupai, program studi PGSD semester 3 kelas B. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sebastiana Kale, Prodi PGSD kelas B semester 3. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandria Wia, Prodi PGSD kelas B semester 3. Perkenalkan, nama saya Maria Clarista Ule, Prodi PGSD kelas B semester 3. Sekian dan terima kasih. Dadah. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sebastiana Kale. Di sini saya akan memaparkan materi pertama tentang sejarah pramuka dunia. Perlu kita ketahui, gerakan pramuka pertama kali dimulai pada tahun 1907 oleh Robert Baden-Powell, yang dimana perkemahan pertama kalinya terjadi di Pulau Browensi. Pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan sebuah buku berjudul Scouting for Boys yang menginspirasi penyebaran gerakan ini ke berbagai negara. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk di materi kedua tentang tokoh pendiri pramuka dunia. Pasti teman-teman belum mengenal siapa itu pendiri pramuka. Nah, pendiri pramuka yaitu Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di Kenya, dan beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pandu sedunia. Latar belakang Baden-Powell, ia adalah seorang perwira militer di Inggris, dan pengalaman perang yang menginspirasi lahirnya kegiatan kepanduan. Sekian pemaparan materi pertama dari saya, dan pemateri berikutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Lestiana Ndaupai. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Jambore Internasional. Jambore pertama didirikan pada tahun 1920 di Olimpiade London, Inggris. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu dunia, atau yang biasa disebut dengan Chief Song of the World. Jambore kedua didirikan pada tahun 1924 di Ermelunden, Denmark, dan Jambore ketiga didirikan pada tahun 1929 di Birkenhead, Inggris. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pada materi ketiga, yaitu penyebaran pramuka ke dunia, di mana penyebaran pramuka ke dunia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyebaran global, dan yang kedua adalah Boy Scout of America atau BSA 1910, yang ketiga pengaruh di Asia dan Afrika, dan yang terakhir yaitu tentang visual peta dunia tanda negara-negara yang pertama kali mengadopsi gerakan pramuka. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Maria Clarista Ule. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kode kehormatan. Jadi dalam kode kehormatan itu ada 2. Yang pertama ada Dwi Satya, dan juga yang kedua ada Tri Satya. Jadi di sini kita akan membahas pertama, yaitu Dwi Satya. Jadi teman-teman, dalam Dwi Satya itu ada yang pertama, siaga berjanji akan bersungguh-sungguh, dan yang kedua, siaga berjanji akan menuruti perintah ayah dan bunda. Dan yang kedua ada Tri Satya. Isi dari Tri Satya yang pertama itu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Dan yang kedua, menolong sesama, hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Jadi teman-teman, yang berikutnya kita akan membahas tentang Dasa Dharma Pramuka. Teman-teman, Dasa Dharma Pramuka itu ada 10 kategori. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot
kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, bersih, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan selalu dipercaya. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandria. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pramuka dunia. Prinsip pramuka dunia ada 6. Yang pertama itu kewajiban kepada Tuhan. Yang kedua itu kewajiban kepada negara. Yang ketiga itu kewajiban kepada diri sendiri. Yang keempat itu persahabatan internasional dan kerjasama. Yang kelima itu mempromosikan perdamaian. Yang keenam itu pendidikan non formal untuk pemuda. Yang berikutnya tentang organisasi pramuka dunia. Organisasi pramuka dunia ada 3. Yang pertama itu World School Movement. Yang kedua itu World Association of God. Yang ketiga itu keanggotaan dan pengaruh global. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya sebelum membahas tentang materi yang saya jelaskan, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama lengkap saya. Perkenalkan, nama saya Meldiana Zaiman dari Prodi PGSD semester 3 kelas C. Di sini saya akan membahas tentang materi kegiatan dalam pramuka. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa bagian yang dimana dalam kegiatan pramuka itu dibagi menjadi perkemahan, yang kedua itu latihan baris berbaris atau PBB yang sering kita lakukan setiap hari, terlebih khusus di anak-anak SD, SMP, SMA. Yang kedua itu ada penjelajahan dan survival. Yang berikutnya ada pertolongan pertama. Yang kelima itu ada teknik tali temali, di mana itu teknik tali temali itu tali yang berfungsi untuk membantu kita dalam situasi manapun, atau bisa juga digunakan untuk mengikat kemah. Yang berikutnya ada upacara dan pelantikan, dan yang berikutnya ada bakti sosial. Yang berikutnya kita bisa lihat di sini ada materi manfaat bergabungnya dalam pramuka. Jadi di sini teman-teman ada beberapa hal manfaat kalau seandainya kita itu bergabung dalam pramuka. Yang pertama itu melatih kedisiplinan dan kepemimpinan. Yang kedua membentuk jiwa sosial dan gotong royong. Yang ketiga itu mengajarkan kemandirian dan keterampilan hidup. Dan yang keempat itu menumbuhkan rasa cinta dan tanah air. Jadi sekian saja materi dari saya. Terima kasih.